Kemenangan perdana Manchester United di Liga Inggris musim ini diraih dengan cara yang paling indah. Mereka berhasil mengalahkan rival terbesar mereka, Liverpool, yang pada laga tersebut malah AFK. MU benar-benar bermain dengan sangat apik. Pola serangannya yang tersusun dengan jelas dan pertahanan yang sangat rapi. Seolah-olah yang kita semua lihat itu bukan MU gitu loh. Di lain sisi, permainan Liverpool terasa lebih inferior dari musuh bebuyutannya. Walhasil, banyak fans The Reds yang geram atas kekalahan ini. Tak sedikit yang kemudian meluapkan kemarahannya melalui media sosial. Ada yang bodoh dan ada juga yang lucu. Yang dua-duanya ya juga ada. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang meneriakkan atau menginisiasi Klopp out. Kekalahan atas rival memang sangat memalukan. Terlebih jika rivalnya adalah Manchester United. Klub besar yang menjadi semenjana bahkan bahan lawaan setelah ditinggal pelatih terbaik mereka, Sir Alex Ferguson. Meski begitu, fans Liverpool harus sadar dan bisa legowo. Kalah, kalah aja gitu. Tidak usah terlalu berlebihan. Apalagi sampai kehilangan akal untuk meneriakkan tagar Jurgen Klopp out dari Anfield. Itu kan bodoh yang berkali-kali lipat gitu loh. Walau memang Liverpool tidak mencatatkan stat yang impresif pada awal musim ini, 3 pertandingan dengan hasil 2 kali seri serta 1 kekalahan memang tak layak untuk diterima bagi finalis Liga Champions pada musim lalu ini. Tapi mari kita lihat akar permasalahannya. Yang pertama, tentu saja badai cedera. Banyak pemain Liverpool yang tak bisa dimainkan dalam laga melawan klub asuhan Erik ten Hag itu. Nama-nama seperti Thiago Alcantara, Joel Matip, Ibrahima Konate, hingga Diogo Jota masih tak bisa diturunkan. Ditambah dengan striker anyar mereka, Darwin Núñez, yang menerima hukuman larangan bermain akibat kartu merah di laga sebelumnya. Klub pastinya dibuat pusing akibat permasalahan ini. Sebuah persoalan yang tak kunjung selesai dari musim-musim sebelumnya. Masih ingat kan saat Virgil van Dijk cedera panjang selama musim 2020-2021? Ya, akibatnya Liverpool sampai keteteran untuk menghadapi musim tersebut. Bahkan pada musim itu Manchester United finish di peringkat kedua lebih tinggi dari Liverpool yang hanya bertengger di peringkat ketiga. Takdir itu barangkali bisa terulang kembali musim ini. Terlebih jika permasalahan ini tak terselesaikan dengan baik. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan cedera, entah dari pelatih kebugaran Liverpool yang kurang cakap untuk menilai fisik para pemainnya atau para pemain The Reds yang terlalu sering dimainkan. Maka dari itu, bergantung pada beberapa pemain saja tak cukup untuk menjadi syarat klub yang sustainable. Lantas mengapa Jurgen Klopp tidak mau mendatangkan pemain baru? Jadi gini ya, fans Liverpool yang marah-marah gak jelas. Klopp itu bukan pemilik klub yang terletak di sebelah tebing timur muara sungai Mersey gitu. Kalian kalau marah, lampiaskan kepada pemilik dan manajemen klub. Sebab, pasca pertandingan melawan Manchester United, Klopp diwawancara perihal gelandang anyar yang dibutuhkan mereka. Secara implisit, Klopp mengatakan bahwa ia sebenarnya mau-mau saja jika kedatangan gelandang baru. Nah, sekarang kembali lagi ke pemilik dan sejumlah jajaran manajemen Liverpool. Pasalnya nih, Liverpool ini memang terkenal sebagai klub yang cukup pelit. Walau telah mendatangkan pemain mahal sekelas Andy Carroll KW, rasanya itu masih belum cukup bagi Liverpool yang sejauh ini masih tampil angin-anginan. Jika membeli pemain dirasa terlalu boros, Liverpool sebenarnya bisa saja melakukan perombakan skuad di dalam timnya. Pemain baru yang datang sudah sebaiknya dibarengi dengan pemain yang pergi. Melakukan pembaruan dalam skuad tak terlalu buruk, terlebih bagi Liverpool yang masih dianggap sebagai title contender. Memangnya kalian mau Liverpool kembali terpuruk dan puasa gelar selama 30 tahun lagi? Siapa yang mau? Coba terus di kolom komentar ya. Ditambah dengan pemain-pemain lapis kedua yang ternyata tak bisa terlalu diandalkan. Sebut saja seperti James Milner, Roberto Firmino, dan Joe Gomez. Laga melawan Manchester United membuktikan kualitas mereka saat ini. Sekarang baru terasa bukan efek kehilangan dari Sadio Mane dan Divock Origi? Hal itu disebabkan karena ketiga nama di awal tidak bisa diandalkan menjadi lapis kedua. Bahkan lapis kedua pun perlu yang namanya lapis ketiga.
Bagaimana mungkin Liverpool mau menguasai Inggris dan Eropa jika timnya saja tidak memiliki banyak rencana di saat keadaan terhimpit? Mungkin saja jika pemain seperti Divock Origi yang notabene sebagai pemain super sub masih ada, hasil yang keluar saat laga melawan Manchester United bisa saja berbeda. Walau demikian, tanggung jawab atas permasalahan yang dimiliki Liverpool saat ini tak bisa dilepaskan dari nama Jurgen Klopp. Sebab mantan pelatih Borussia Dortmund itu juga tak nihil dari kesalahan. Kekeliruannya yang dibuat dalam laga melawan Setan Merah adalah tak memainkan Fabinho sedari awal. Alih-alih memainkan pivot andalannya tersebut, ia malah menduetkan pasangan klasik asal Inggris James Milner dan Jordan Henderson. Terlihat sekali lini tengah Liverpool tak berjalan dengan semestinya. Saat Fabinho masuk, barulah Liverpool bisa bermain sepak bola. Sebelumnya, ya hanya kayak main ludo, asal jalan saja. Tahu-tahu udah ketinggalan 2 gol dari calon kuat treble winner di Eropa. Kesalahan elementer seperti itu harus menjadi pembelajaran berharga bagi Jurgen Klopp ke depannya. Nah, kalau Klopp mengulangi lagi kesalahannya tersebut hingga berkali-kali, barulah pantas tagar Klopp out dikumandangkan. Jangan hanya karena satu pertandingan yang tak perform, lantas buru-buru ingin Klopp angkat kaki dari Anfield. Ingatlah, wahai sobat Kopites, Klopp adalah dewa yang turun dari langit yang sudah menyelamatkan nasib buruk Liverpool selama 30 tahun tanpa gelar Liga Inggris. Sebuah anugerah yang seharusnya kalian patut syukuri. Ditambah dengan sejumlah torehan positif yang sudah diberikan pelatih asal Jerman itu bagi klub yang bermarkas di Anfield tersebut. Progres yang diberikan oleh Klopp juga tampak baik dari dalam maupun luar lapangan. Di dalam lapangan, ia berhasil mengorbitkan nama-nama yang sebelumnya tak terkenal, seperti Andrew Robertson dan Trent Alexander-Arnold. Tanpa Klopp, mungkin Liverpool tak akan pernah menemui dua fullback mumpuni tersebut. Barangkali yang mengisi pos itu masihlah Alberto Moreno dan Nathaniel Clyne. Sementara di posisi back masih diisi oleh duet preman Dejan Lovren dan Martin Skrtel. Strikernya ya tentu masih diisi Andy Carroll yang bakal diduetkan dengan Lazar Markovic. Mendengar nama-nama itu, pasti kalian langsung mengingat masa susah Liverpool di zaman itu, kan? Di luar lapangan, Klopp mampu meramu skuadnya dengan sangat baik. Sentuhan humanis dan banyak kesan humoris ditampilkan oleh pelatih berusia 55 tahun tersebut. Intinya, Klopp adalah kado terbaik bagi Liverpool. Sementara kalian para fansnya malah mau membuang kado itu secara cuma-cuma. Bagi Klopp sih, pastinya masih banyak klub yang mengantri untuk menantikan jasanya. Sementara bagi Liverpool, apakah ada pelatih sepadan yang bisa menggantikannya saat ini? Dengar-dengar, banyak pelatih di Liga 1 Indonesia yang sekiranya sekarang sudah dipecat dan sudah menganggur loh. Kayaknya sih mereka cocok untuk menjadi the next Klopp di Anfield.